Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman saya akan ngasih tahu ke teman-teman sekalian sebelum teman-teman melakukan pinjaman di aplikasi kredit pintar. Apa yang akan saya kasih tahu yaitu rinciannya ya. Karena saya sudah pernah, jadi nanti saya tunjukkan saya pinjam berapa, bunganya berapa, agar teman-teman tahu. Dan kalau sudah tahu silahkan dipikir kembali, dipikir matang-matang, teman-teman setuju atau enggak, keberatan atau enggak dengan segala hal yang diberikan oleh aplikasi kredit pintar. Kalau misalkan keberatan ya jangan pinjam, kalau misalkan enggak keberatan silahkan gitu ya. Supaya apa, saya kasih tahu dulu. Oh ya, sebelumnya saya disclaimer dulu, di sini saya tidak berpihak kepada pinjol ataupun debitur ya, karena saya sendiri juga pengguna ini. Jadi saya di sini netral teman-teman ya. Saya kasih tahu dulu supaya teman-teman nanti di belakangnya itu tidak membalikan fakta ya. Karena sudah tahu, biasanya udah tahu tapi nggak dibaca tuh. Udah tahu rincian pinjamannya, bunganya berapa, kemudian asal pinjam aja, kemudian di belakang kesulitan bayar. Waktu kesulitan bayar, merasa dirinya korban, merasa disakiti, terus merasa dijebak, padahal ya mereka sendiri yang pinjam sudah tahu seperti itu ya. Terus kalau udah kesulitan bayar, bawa-bawa agama, gerakan gagal bayar pinjol, pinjaman online tidak usah dibayar, haram, riba. Kan lucu ya, padahal di awal sudah tahu gitu, udah ada rinciannya. Maka dari itu saya kasih tahu yang belum tahu ya, yang belum daftar. Kalau nggak misalkan nanti kurang setuju, jangan sekali-sekali daftar pinjaman online kredit pintar, misalkan nggak setuju gitu ya. Tapi ya terserah teman-teman, semua itu keputusannya ada di kalian masing-masing gitu. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke rinciannya. Di sini saya sudah masuk di aplikasi kredit pintar. Kita masuk di tagihan, kemudian ini nih telah dibayar, dan mana ini? Mana teman-teman rinciannya? Sebentar ya. Oh ya, benar ini sih, telah dibayar, kemudian klik ini dan kita lihat pinjaman tunai. Terus klik rincian pinjaman. Nah, ini nih. Jadi, saya waktu itu udah tahun berapa ini? 2021 ya. Tahun 2021 ini teman-teman, saya pinjam 2.300.000 dengan tenor 3 bulan. Cicilannya berapa, Bang? Nih, cicilannya. Pinjaman 2.300.000, cicilannya yaitu 973.700 kali 3. Silakan dihitung sendiri. Itulah yang ketemu ya. Pinjam 2.300.000. Bunganya berapa? Ya itu, hitung aja sendiri ya. Kalau udah tahu, dah silahkan dipikir. Dipikir matang-matang. Kalau nggak setuju, kalau keberatan, jangan sekali-sekali daftar, oke? Supaya tidak kesulitan sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Dan teman-teman tidak terjebak nantinya dalam gali lubang tutup lubang pinjaman online. Karena takutnya apa? Kalau sudah seperti itu nanti nyari-nyari solusi pinjaman online, solusi gagal bayar pinjol, kemudian apalagi, apakah pinjaman online jika tidak dibayar itu aman-aman saja? Kalian akan menemukan video-video yang beberapa ya, tapi tidak semua. Beberapa video menurut saya statementnya kurang tepat karena seolah-olah memprovokasi bahwa jangan dibayar pinjaman online ya, tidak usah dibayarlah pinjaman online itu karena pembodohan, seperti itu katanya. Tapi ada beberapa juga konten kreator yang netral juga teman-teman. Yang netral artinya kalau jelek ya jelek, terus kalau ngasih solusi ya ngasih solusi gitu. Jadi teman-teman harus bisa bedakan. Misalkan nyari solusi pinjaman online, jadi perhatikan apakah itu solusi, memberikan solusi ke teman-teman, atau provokasi. Kalau teman-teman setelah menonton videonya itu merasa nemu solusinya, berarti ada solusi di situ. Tapi jika teman-teman terpengaruh misalkan, oke, sekarang berarti aku nggak usah bayar, itu artinya teman-teman terprovokasi gitu. Karena apa ya? Resiko terberat jika teman-teman tidak bayar pinjaman online, terutama
pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK, salah satunya yaitu Kredit Pintar ini, resiko terberatnya adalah masuk slik OJK. Dan sekarang mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman akan berpikir, nggak masalah, masuk slik OJK mah bukan masalah bagi saya, karena saya tidak akan pinjam lagi. Menurut saya bukan itu masalahnya ya. Terserah kalau kalian mau masuk slik OJK atau enggak, mau pinjam lagi atau enggak, terserah sih masalah itu. Tapi di sini itu loh teman-teman, kita lihatlah dari sisi agama, dari sisi etika. Mana ada agama yang mengajarkan bahwa pinjam itu nggak usah dibayar, pinjam itu nggak usah dikembalikan. Yang namanya pinjam tetap pinjam ya. Kalau misalkan teman-teman sekarang membantah, kan itu riba, kan itu pinjaman online yang ada bunganya, riba, nggak boleh tuh. Lah, terus ngapain tadi dipinjam ya? Di awal ngapain teman-teman pinjam? Padahal sudah tahu. Di awal lupa dengan agama. Sedangkan di belakang teman-teman ingat agama, ingat Tuhan dan sebagainya, ya. Jadi terus kekeh untuk tidak bayar gitu ya. Menurut saya kurang baik sih ya teman-teman. Lebih baik jika teman-teman nggak punya uang ya biarkan saja ya. Bukan berarti tidak dibayar ya. Biarkan saja dulu. Telat berapa bulan, berapa tahun biarkan sampai teman-teman bisa mengumpulkan uang atau sudah terkumpul uangnya untuk melunasi pinjamannya. Kalau sudah pinjamannya dilunasi, artinya kan teman-teman sudah tidak punya tanggungan di dunia, baik di akhirat nanti, seperti itu. Kemudian kalau sudah misalkan merasa terjebak lah, merasa kesulitan lah, merasa keberatan, ya sudah bertaubat, tidak usah pinjam lagi. Itu lebih baik ya, karena teman-teman sudah melunasi tanggungannya, sudah tidak ada tanggungan lagi, terus teman-teman berniat tidak pinjam lagi, itu malah lebih baik daripada teman-teman tinggal nggak bayar ya, ditinggal sekaligus pinjamannya semuanya, walaupun punya pinjaman berpuluh-puluh juta ya, ditinggal begitu aja nggak dibayar. Itu lebih, menurut saya kurang baik sih teman-teman ya, kurang baik ke belakangnya nantilah. Nah teman-teman mudah-mudahan pahamlah apa yang saya sampaikan seperti itu. Oke, sekali lagi saya ingatkan di sini saya tidak berpihak kepada siapapun, baik itu aplikasi pinjaman online maupun debitur. Karena di sini saya netral, berusaha netral teman-teman. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.